Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Pancasila. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Daud Yenasa SPD MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Jadi identitas ini mencakup nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah, dan simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, serta sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Secara umum, identitas nasional mencerminkan ada beberapa hal. Yang pertama, kesadaran akan kebangsaan dan rasa memiliki terhadap negara. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman seperti yang ada di Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Yang ketiga, warisan budaya dan sejarah yang membentuk cara pandangan dan pola hidup masyarakat. Sekian penjelasan singkat saya terkait dengan pengertian identitas nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas bangsa Indonesia, yang dimana ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas ini terbentuk dari berbagai aspek sejarah, budaya, bangsa, bahasa, agama, dan nilai-nilai luhur yang berkembang dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menyatakan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa dalam satu kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berarti berbeda-beda, tetap satu. Ini menggambarkan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Namun, tetap bersatu sebagai satu bangsa. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya M.Pu. Tantular pada abad ke-14. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan menjadi alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman bangsa daerah atau lebih dari 700 bahasa daerah. Bangsa Indonesia berperan penting dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan media. Yang keempat, keberagaman budaya dan suku bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda seperti adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, dan rumah adat. Keberagaman ini merupakan kekayaan dan yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Yang kelima adalah agama dan kepercayaan Indonesia menganut prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Ada 6 agama resmi di Indonesia. Yang pertama, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu terdapat kepercayaan lokal seperti Permalim, Keharingan, Tolongtang yang juga menjadi bagian dari identitas bangsa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Oke, faktor-faktor pembentukan identitas nasional adalah elemen-elemen yang membentuk kesadaran kolektif suatu bangsa terhadap jati dirinya. Ada beberapa faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Baik, yang pertama yaitu sejarah. Sejarah mencerminkan perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, perjuangan dan peristiwa penting, atau misalnya penjajahan, perjuangan kemerdekaan. Yang kedua yaitu kebudayaan, di mana kebudayaan meliputi adat istiadat, bahasa, seni, pakaian, kuliner,
hingga sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa nasional atau seperti bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi pemersatu berbagai kelompok etnis dan budaya. Yang keempat yaitu agama dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama memberikan dasar moral dan etika bagi kehidupan sosial. Yang kelima yaitu geografis. Letak geografis dan kondisi alam turut memengaruhi pola hidup, mata pencarian, dan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Masuk di bagian syarat-syarat suatu negara menurut hukum internasional atau Konvensi Montevideo tahun 1933. Suatu wilayah dapat disebut sebagai negara jika memenuhi 4 syarat utama berikut. Yang pertama, penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami wilayah negara dan menjadi unsur utama suatu negara. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara orang asing. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada karena tidak ada subjek yang diatur dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah tempat di mana rakyat tinggal dan pemerintah menjalankan kekuasaan. Terdiri dari darat, laut, udara. Batas wilayah harus jelas untuk menghindari konflik dengan negara lain. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah pihak yang mengatur, mengelola, dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Pemerintah harus berdaulat, artinya ke dalam, mampu mengatur rakyat dan wilayahnya secara independen. Yang berikut, keluar, diakui oleh negara lain dan mampu menjalin hubungan diplomatik. Yang berikut, yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain, suatu negara perlu diakui secara internasional agar dapat menjalin hubungan diplomatik, ekonomi, dan kerjasama lain. Terdapat 2 jenis pengakuan. Yang pertama, de facto, pengakuan atas kenyataan bahwa negara itu ada. Yang kedua, de jure, pengakuan resmi secara hukum internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan suatu negara. Tujuan suatu negara umumnya tertuang dalam konstitusi masing-masing negara. Untuk Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah negara. Hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan warganya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Negara bertugas menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus menjamin akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh rakyat untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan dalam negeri, tapi juga memiliki peran kenca internasional dalam menjaga perdamaian dunia, keadilan, dan kerjasama antar negara. Contoh negara lain untuk perbandingan: Amerika Serikat menjamin kebebasan dan hak individu, Uni Soviet atau dulu mewujudkan masyarakat sosial, Arab Saudi menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Selanjutnya ada jenis-jenis identitas nasional. Dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu fundamental, yang kedua instrumental, dan yang ketiga alamiah. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk kerangka identitas bangsa secara menyeluruh. Yang pertama, identitas nasional fundamental. Itu merupakan identitas dasar yang menjadi fondasi utama pembentuk jati diri suatu bangsa, bersifat tetap dan tidak mudah berubah dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas nasional instrumental merupakan bentuk konkret atau turunan dari identitas fundamental, bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai dasar bangsa.
Yang ketiga, identitas nasional alamiah atau alamiah, yaitu identitas yang berbentuk secara alami sebagai hasil dari sejarah, budaya, dan lingkungan geografis suatu bangsa. Tidak dapat diubah secara formal oleh negara, tetapi tumbuh dan dalam masyarakat itu sendiri.